Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Hamdani Nasution, dan pastinya masih di channel Ahmad Hamdani Nasution, suatu channel yang siap untuk memberikan informasi-informasi tentang hukum. Dan di video kali ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan yang masuk di kolom komentar, yaitu dari rekan Sahril Sidik yang kemarin memberikan pertanyaan di kolom komentar seperti ini. Assalamualaikum Bang, kakek saya mempunyai 2 istri dan bapak saya adalah anak dari istri pertamanya, dan hanya bapak sayalah yang hidup dari semua anak-anaknya. Sedangkan dari istri keduanya juga punya banyak anak dan masih hidup semua sampai sekarang. Dulunya itu kakek dan istri keduanya mempunyai sebidang tanah sawah. Kemudian tanah itu dijual ke bapak saya. Karena transaksi jual belinya dilakukan pada tahun 70-an dan menggunakan surat dan kwitansi jual beli dengan tulis tangan, dan di surat itu pihak pertama yang menandatangani surat tersebut adalah istri kedua dari kakek atau ibu tiri dari bapak saya, dan mulai saat itulah tanah itu dikuasai oleh bapak saya. Sekarang bapak saya sudah meninggal dunia dan anak-anak dari istri kedua kakek saya sekarang mempersoalkan tanah tersebut. Maka sahkah akta jual beli di atas untuk jadi bukti jika terjadi permasalahan? Tolong penjelasannya, terima kasih sebelumnya. Jadi itulah pertanyaan yang diajukan oleh rekan Sahril Sidik di kolom komentar. Jadi rekan-rekan, yang saya simak, inti dari pertanyaan beliau ini adalah, sahkah akta jual beli di atas untuk jadi bukti jika terjadi permasalahan? Jadi tanpa harus berlama-lama, saya langsung saja masuk ke topik utamanya, yaitu terkait pertanyaan beliau, yaitu sahkah akta jual beli di atas untuk jadi bukti jika terjadi permasalahan? Jadi rekan-rekan, di sini kan beliau ini mengatakan akta jual beli. Jadi sepanjang yang saya simak, sebenarnya yang mereka buat itu bukanlah akta jual beli, karena akta jual beli lazimnya itu dikeluarkan oleh notaris. Namun yang saya simak di sini, yang mereka buat itu adalah surat jual beli di bawah tangan. Jadi bukan akta jual beli. Nah, itu terlebih dahulu harus saya luruskan dulu teman-teman. Nah, sehingga saya berkesimpulan, yang menjadi pertanyaan dari beliau ini adalah, maka sahkah transaksi jual beli yang mereka lakukan pada tahun 70 dengan menggunakan surat dan kwitansi jual beli dengan tulis tangan? Nah, itulah yang saya simpulkan dari pertanyaan beliau inilah, apakah jual beli yang mereka lakukan pada tahun 70-an menggunakan surat dan kwitansi jual beli dengan tulis tangan, apakah sah dijadikan sebagai bukti jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan? Sehingga di dalam video ini saya mengangkat judul, surat jual beli di bawah tangan, apakah sah secara hukum? Inilah yang menjadi pembahasan utama saya dalam video ini. Namun sebelum lanjut kita ke topik utama, alangkah baiknya jika rekan-rekan yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini berkenan untuk menekan tombol like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Jadi rekan-rekan, menanggapi pertanyaan dari Sahril Sidik, ya, apakah surat jual beli di bawah tangan yang dilakukan pada tahun 1970 sah secara hukum apabila suatu waktu timbul permasalahan? Nah, saya menjawabnya dengan mengaitkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, karena apapun ceritanya ini merupakan perjanjian jual beli tanah. Lalu rekan-rekan, apa saja sih yang menjadi syarat sahnya perjanjian? Jadi syarat sahnya perjanjian itu sebenarnya secara umum, ya, secara umum ini saya sampaikan secara umum agar lebih mudah kita pahami. Syarat sahnya perjanjian itu ada 4. Yang pertama, sepakat mereka yang melakukan perjanjian, dan yang kedua, cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan yang keempat, oleh sebab yang tertentu, dan yang ketiga, dan yang keempat,
karena sebab yang halal atau tidak dilarang oleh undang-undang. Jadi syarat sahnya perjanjian ada 4 ya rekan-rekan. Yang pertama, sepakat mereka yang melakukan perbuatan hukum. Yang kedua, cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Yang ketiga, oleh sebab yang tertentu. Dan yang keempat, karena sebab yang halal atau tidak dilarang oleh undang-undang. Jadi yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan diri. Berarti apabila memang antara pihak pertama, berarti dalam hal ini adalah nenek tiri dari rekan kita Syahril atau bapak tiri dari bapaknya Syahril. Sepakat mereka mengingatkan diri apabila memang mereka sudah sepakat untuk melakukan jual beli itu tanpa adanya paksaan ataupun intimidasi ataupun tekanan dari pihak lain, maka surat jual beli yang mereka lakukan pada tahun 70-an meskipun di bawah tangan itu sah secara hukum. Yang kedua, cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dalam artian antara pihak pertama dengan pihak kedua yang melakukan jual beli itu memang harus sama-sama cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Artinya bukan orang yang di bawah umur, bukan orang yang bukan orang yang nggak waras, bukan juga orang yang berada di bawah pengampuan. Nah, apabila memang mereka sudah betul-betul cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka sepanjang mereka menyepakati, maka jual beli tahun 70-an itu tetap sah secara hukum. Dan yang ketiga, oleh sebab yang tertentu. Artinya sudah jelas objek dari jual beli itu adalah satu bidang tanah di mana mereka melakukan jual beli itu dengan keadaan sadar, tanpa paksaan ataupun intimidasi dari pihak lain. Dan yang ketiga, oleh sebab yang halal atau tidak dilarang oleh undang-undang. Artinya jika memang betul bahwasanya pihak pertama adalah pemilik atas sebidang tanah itu, maka sah-sah saja dia menjualnya kepada pihak lain. Nah, apabila memang yang keempat ini sudah terpenuhi di dalam surat jual beli yang dilakukan pada tahun 1970, meskipun itu di bawah tangan dan hanya ditulis dengan tulis tangan, maka menurut hemat saya itu tetap sah secara hukum. Namun dalam hal ini saya menyarankan kepada rekan Syahril agar meningkatkan surat jual beli di bawah tangan yang tahun 70-an ditingkatkan ke akta notaris, yaitu akta penegasan notaris. Nah, mengenai pertanyaan beliau, maka sahkah akta jual beli, dalam hal ini saya menyimpulkannya sebagai surat jual beli di bawah tangannya, maka sahkah surat jual beli di bawah tangan di atas untuk jadi bukti jika terjadi permasalahan hukum? Menurut hemat saya, apabila memang surat jual beli di bawah tangan itu dilakukan dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka menurut hemat saya sah secara hukum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat untuk rekan-rekan untuk menambah wawasan seputar dunia hukum. Bagi rekan-rekan yang sudah mengajukan pertanyaan namun belum bisa saya jawab, mohon maaf karena saya juga memilih beberapa pertanyaan yang menurut hemat saya bisa saya simak apa yang disampaikan dalam komentar. Jadi kalau pertanyaannya bisa saya simak mulai dari awal sampai akhir, saya akan menjawabnya secara relevan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya sepanjang berkecimpung di dunia hukum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa like dan subscribe karena like dan subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video saya berikutnya.